Baik, kita membuka masker kita karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Baik, izin buka masker. Halo Sobat Badung, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beta Nuke Devina. Biasa dipanggil Nuke. Saya merupakan mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Nah teman-teman, pada podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Terdapat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Badung, Bapak Dr. Andus Iketut Suyasa SH. Om Swastiastu. Dan bersamanya ada Bapak Kadis Diskominfo Badung, ada I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra SS MAP. Halo Bapak. Halo juga Deluka. Halo juga. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik. Kabar luar biasa. Luar biasa ya Bapak. Di tengah pandemi seperti ini harus tetap semangat. Harus semangat. Dan tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Betul. Wajib. Baik Bapak. Podcast kita pada pagi hari ini mungkin kita berbicara seputar pelayanan publik yang mungkin tidak luput dari kehidupan kita. Ya. Mungkin pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Wakil terlebih dahulu. Bapak kira-kira bagaimana nih Pak implementasi pelayanan publik di kota Kabupaten Badung itu sendiri? Baik Deluka, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ini. Dan ini adalah momentum buat kami di pemerintah Kabupaten Badung untuk sekaligus menginformasikan dan mensosialisasikan tentang bagaimana wujud dan implementasi dari pelayanan publik yang kita komitmenkan, kita bangun buat masyarakat di Kabupaten Badung ini. Sebelum saya memaparkan bagaimana tentang implementasinya, pertama yang ingin saya sampaikan juga adalah sejauh manakah atau pada hal sisi-sisi apa sajakah layanan publik itu yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah Kabupaten Badung. Bahwa dalam pelayanan publik di Kabupaten Badung ini ada 3 aspek, ada 3 hal yang kita lakukan. Itu bahwa itu yang menyangkut soal pelayanan di bidang barang, pelayanan bidang jasa, dan juga menyangkut pelayanan administrasi. Nah kadang-kadang orang menganggap bahwa pelayanan publik itu di pemerintah dilakukan adalah hanya layanan administrasi. Tetapi sebenarnya bahwa pelayanan publik yang ditangani oleh pemerintah itu adalah pelayanan administrasi, itulah salah satu ya dari 3 aspek. Ya, 3 aspek dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, oleh karena itulah pelayanan publik itu sejatinya pada prinsipnya, pada hakikinya tidak lain adalah segala hal yang menyangkut pelayan terhadap semua urusan masyarakat yang menyangkut tentang layanan tentang barang, jasa, dan administrasi. Jadi itu disebut dengan pelayanan publik itu sendiri. Nah sekarang baru saya menjelaskan tentang bagaimana implementasinya. Nah implementasi dari pelayanan publik di Kabupaten Badung ini, pertama pelayanan publik sekarang ini harus mengacu pada 3 hal. Ya. Mengapa 3 hal? Ini menurut kami di Kabupaten Badung ya. Tentu daerah lain bermacam-macam. Ini kan menyangkut kebijakan soalnya. Beda pemimpin kan beda atau olahannya gitu kan. Beda koki kan beda masakannya. Benar, kan begitu istilahnya. Dan menurut kami katakan begitu. Yaitu bagaimana pelayanan publik yang kita ingin tuju, kita sasar itu kita sebut dengan pelayanan prima. Ya, pelayanan publik, pelayanan prima. Bagaimanakah pelayanan prima yang dimaksud? Kan begitu kan? Iya. Ini kan menyangkut pertanyaan Denuka kan implementasi. Bagaimana pelayanan prima yang dimaksud? Menurut kami ini lagi gitu kan, menurut orang lain lah bagaimana gitu. Begitu di Badung pelayanan prima itu adalah satu pelayanan yang pelaksanaan bisa dilakukan secara cepat. Kedua, tepat, akurat. 3, dekat. 4, bebas dari KKN. Inilah kita sebut dengan pelayanan prima. Mengapa harus cepat? Nah, kita sekarang ini hidup di zaman modern ini tidak ada sesuatu harus berlama-lama gitu. Bahkan inilah yang dikritisi oleh publik masyarakat bahwa
birokrasi kita khususnya pelayanan publik itu sering dikatakan bertele-tele. Benar, Bapak. Ya, proses itu berkepanjangan, gitu kan. Bahkan SOP-nya juga terlalu banyak. Persyaratannya juga bertele-tele dan rumit. Nah, karena itulah ini harus kita hilangkan. Makanya itu untuk Prima itu harus cepat. Hilangkan semua. Karena itulah segala hal persyaratan yang terlalu rumit itu kita pangkas. Kemudian regulasi yang banyak kita kurangi semacam itu. Kemudian alur yang begitu berkepanjangan kita singkat, gitu kan. Kemudian waktu penyelesaian yang begitu panjang ini kita perpendek. Ini cepat. Iya, benar. Gitu kan, harus cepat. Jadi sekali lagi, kalau ingin Prima itu salah satunya lah cepat. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya selain cepat, kalaupun cepat saja belum cukup. Harus akurat. Hasil kita bagaimana? Akurat. Jadi tidak boleh kita disebut cepat itu disebut dengan gerasa gerusu. Yang gerasa gerusu itu kan gerakannya cepat, tapi hasilnya tidak tepat dan tidak akurat. Maka produk kita harus akurat. Ya, akurat ini. Jadi cepat, ikutannya adalah dari segi produk adalah akurat. Berikutnya, sedapat mungkin adalah 3 dekat. Kita dekatkan layanan publik itu kepada masyarakat. Kalau kita di Badung apa dekat ini? Kita Badung ini secara geografis memanjang. Di jarak antara orang di ujung utara, Petang, dan orang yang jarak di Badung Selatan, di Pecatu itu untuk mencari layanan di pusat pemerintahan Badung ini dia butuh waktu 1,5 sampai 2 jam kalau ke sini. Itu baru datangnya ke sini. Belum mereka itu harus berproses di sini waktunya, baliknya lagi 1,5 jam, berarti mereka menghabiskan waktu sekitar kira-kira katakanlah di sini 1 jam, dia butuh waktu 4 jam, setidak-tidaknya itu. Kalau macet beda lagi kan. Kalau kita hitung itu, kalau terlalu jauh seperti ini, ditinjau dari segi produktivitas masyarakat berapa produktivitas masyarakat itu yang kita korbankan, ya, yang kita korbankan ini. Karena itu sebisa mungkin kita dekatkan. Dekat itu dalam arti mana? Bahwa pelayanan publik itu tidak lagi sentralistik di pusat pemerintahan daerah Kabupaten Badung. Kita dekatkan lagi, kalau bisa selesaikan di kecamatan, selesaikan di kecamatan. Bahkan yang kita dorong adalah penyelesaian langsung di tingkat desa. Bahkan yang kita dorong adalah begitu diselesaikan di tempat oleh masyarakat itu sendiri. Dekat ini, ya. Jadi cepat, tepat, akurat, dan dekat. Ini dekat. Nah, kemudian terakhir ini, kalau sesuatu kali cepat, akurat, kemudian sudah dekat juga. Kalau terjadi dalam pelayanan publik itu terjadi KKN, nggak bagus juga. Benar, bahkan ini menjadi sorotan kita bersama. Jadi harus pelayanan publik itu bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau saya ingin babarkan lebih jauh masih banyak nih jelasnya. Oh iya, benar Bapak. Gimana? Itu mungkin di skip dulu ya Bapak. Di skip dulu. Iya, jadi saya belum lengkap nih penjelasan kita arah itu pelayanan Prima itu. Di pertanyaan berikutnya kayak Bapak bisa dijelaskan lebih detail lagi. Silakan saja. Baik Sobat Badung, maka dari penjelasan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa pelayanan publik tidak soal administrasi saja, tapi ada 3 aspek, yaitu bidang barang, kemudian ada jasa, dan terakhir ada administrasi publik. Dan penerapan pelayanan publik di Badung sendiri ada pelayanan publik Prima yang mengutamakan ada 4, yaitu ada cepat, ada akurat, ada dekat, dan juga ada bebas dari KKN. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih.